Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat, wabil khusus yang terhormat dan yang saya hormati, para sesepuh, bini sepuh, dan seluruh pengurus IKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus pula semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa pula mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama kali marilah kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-47 tentang seruan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memang berkaitan dengan Bani Israel, karena memang dulu itu Bani Israel yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada masa itu. Maka ayat tadi menyeru kepada Bani Israel dan tentunya juga sebagai peringatan kepada kita semuanya yang tentunya telah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah firmankan, ya Bani Israel uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang diberikan kepada Bani Israel sangat banyak sekali, maka diperingatkan oleh Allah. Bahkan ayat ini terulang sebelumnya di dalam ayat yang ke-40. Allah juga firmankan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ahdikum wa iyaya farhabun. Di ujungnya saja yang berbeda. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuhilah janji
janji. Apabila kalian memenuhi janji kepada Allah, janjiku kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi janji kepada kalian. Dan takutlah hanya kepada. Ini ayat yang ke-40. Maka ayat tadi terulang di 40 dan juga 47. Jadi banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Mulai Bani Israel termasuk adalah banyak para nabi-nabi yang Allah utus dan juga dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Demikian pula diselamatkannya Nabi Musa terhadap kekejaman Fir'aun. Ketika Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya nanti akan ada yang mengganggunya, maka Fir'aun memberikan kebijaksanaan. Setiap ada anak laki-laki yang lahir, maka dibunuh. Setiap ada anak laki-laki yang lahir, dibunuh. Namun ternyata kebijaksanaan ini berubah. Bagaimana berubahnya? Setahun ada anak laki-laki yang lahir, dibunuh. Maka tahun berikutnya kalau ada anak laki-laki yang lahir, dibiarkan, tidak dibunuh. Karena ternyata Fir'aun sendiri juga membutuhkan seorang laki-laki untuk membantunya. Ini termasuk adalah juga kenikmatan dari Allah, karena kebijaksanaan pertama itu semua anak laki-laki yang lain dibunuh. Namun dirubahnya, Fir'aun merubah ini tentunya juga termasuk dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ketika bersama dengan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya alfin. Jumlah tentaranya Fir'aun itu berjumlah 1 juta alfin. Namun ternyata setelah berada di tepi laut dan mereka ikut menyeberang bersama Nabi Musa, dan setelah berada di tengah-tengah laut maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ahlaknahum bidzunubihim fa'aghraqna ala Fir'aun. Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Allah tenggelamkan di dalam lautan Fir'aun bersama bala tentaranya. Surat Al-Anfal yang ke-54. Maka dari itu diperintahkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya agar kita ini senantiasa memperoleh tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Bani Israel. Kalau disebutkan dalam ayat tadi, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di ujung ayatnya itu disebutkan wa anni, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian daripada umat-umat yang lain. Melebihkan kalian di sini maksudnya adalah pada masa itu. Karena sebelum Bani Israel itu juga ada nabi yang istimewa, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka disebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin di sini adalah pada masa itu. Kita bahas dari awal, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Banyak nikmat yang diberikan kepada Bani Israil. Dan tentunya kalau dikembalikan kepada kita, kita pun juga banyak sebetulnya telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nikmat itu yang kita minta Allah kasih, ada yang tidak kita minta pun Allah kasih. Maka di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang terulang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la
ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat An-Nahl ayat yang ke-18. Namun di pangkalnya dan ujungnya beda. Tapi sering orang kadang-kadang memakai hanya yang di tengahnya saja. Di pangkalnya surat Ibrahim disebutkan wa atakum min kulli ma sa'altum. Aku berikan apa-apa yang kalian permohonkan kepadaku. Ada permohonan, kita memohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalian pasti tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Kita bangun pagi, alhamdulillah bisa bangun. Ada orang yang mau bangun itu gak bisa bangun, ada juga. Mau ke kamar mandi, sampailah juga di kamar mandi. Ada karena apa? Orang yang mau ke kamar mandi gak sampai, jatuh. Kita mau mandi bisa mandi, kita mau berwudu bisa berwudu, kita mau berangkat ke masjid sampai di masjid. Ini semuanya sebenarnya apa? Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Semuanya itu nikmat itu. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar suka berbuat zalim dan ingkar kepada Allah. Banyak yang diinginkan diberi oleh Allah, yang diinginkan diberi oleh Allah. Mau ke masjid, alhamdulillah sampai di masjid dan seterusnya. Tapi seringnya kadang-kadang manusia itu zalim, ingkar kepada Allah. Makanya diingatkan oleh Allah. Mungkin bisa jadi pada suatu saat ada seorang yang terombang-ambing di tengah lautan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun setelah sampai dia di daratan, kembali mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan adalah orang-orang yang zalim, orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada keinginan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi di dalam surat An-Nahl juga ada yang ke-18 disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Beda sini. Ujungnya beda. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sayangnya Allah terhadap kita, Allah beri nikmat yang banyak, yang tidak kita minta pun diberi oleh Allah. Kita lahir di dunia itu belum pernah kita meminta agar diberikan telinga, diberikan mata, diberikan jantung, diberikan apa ya. Gak terlintas doa itu, tapi Allah beri. Ketika kita lahir di dunia diberikan mata oleh Allah, diberikan telinga oleh Allah, dan semuanya. Itu juga termasuk nikmat. Jadi ada yang kita minta Allah beri, ada yang tidak kita inginkan Allah kasih. Dua-duanya nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa ini kok sampai diingatkan dua kali? Tentunya agar kita ini tidak lupa bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi gunanya diingatkan tadi apa? Biar gak lupa. Karena manusia itu kan gampang lupa. Sama dengan Bani Israel tadi. Kenapa ayatnya kok disebutkan? Ayat 40 disebutkan. Sekarang 47 kok disebutkan lagi. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kenapa kok disebutkan dua kali?
diperintah oleh Allah. Saling mengingatkan, jangan meremehkan mengingatkan kita ini. Karena mengingatkan itu manfaatnya banyak sekali. Allah firmankan dan kita baca dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-55. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir, maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi sesama muslim. Wa tawassaw bil haqq. Kita kasih nasihat, saling mengingatkan tentang yang hak, tentang kebenaran. Karena apa? Bermanfaat. Jadi ayat tadi terulang-ulang ini adalah sebagai peringatan, jangan sampai kita melupakan, yaitu untuk mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk syukur ini ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu syukur. Ciri orang yang beriman lainnya sabar. Yang lalu telah saya sampaikan di dalam surah Al-Imran ayat yang terakhir, orang itu apabila tidak sabar sebenarnya apa? Dia lepas daripada imannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus-menerus bersabar. Karena apabila orang itu kok nggak sabar, sebetulnya apa? Lepas itu imannya. Sabar, syukur merupakan ciri orang yang beriman. Maka pada suatu saat Rasulullah berjumpa dengan para sahabat, lalu bertanya, "Kaifa asbahtum?" Wahai sahabatku, bagaimana kabarnya hari ini, pagi hari ini? Maka faqalu asbahna mu'minina billah. Kami semuanya ini beriman kepada Allah ya Rasulullah. Jadi kalau sahabat ditanya kabarnya bagaimana hari ini, jawabnya apa? Senantiasa kenikmatan yang besar yang disebutkan. Iman ini kan nikmat yang paling besar. Kami pada pagi hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga selain juga disebutkan bahwa ini bagaimana kabarnya, sehat. Nah, sehat itu nikmat yang besar kan? Sehat juga nikmat yang besar. Lalu Rasulullah bertanya, lalu apa? Alamatu imanikum, tandanya orang yang beriman itu apa? Maka para sahabat pun menjawabnya, nasbiru ala balai wa nashkuru ala rakhai. Kami bersabar apabila tertimpa kesusahan, dan kami senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kesenangan. Itulah alamatnya iman, senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membahas syukur sebetulnya senantiasa berkaitan dengan iman. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Bani Israil, ulkuru nikmatullah. Ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kalau saya sebutkan ada nikmat yang besar. Nikmat apa yang besar ini? Ini juga ada disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan juga disampaikan pula oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, an-ni'am sittatu asya. Ada 6 kenikmatan yang terbesar. Berarti kalau disebutkan ada 6 kenikmatan terbesar, selain yang 6 ini sebetulnya apa? Itu nikmat kecil.
Ada 6 kenikmatan yang terbesar. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali itu disebutkan Bahrul Ulum, lautannya ilmu. Orang yang mau belajar ilmu agama, lewatlah pintunya Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali terkenal adalah lautannya ilmu. Beliau mengatakan an-ni'amu sittatu asya. Ada 6 kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang pertama, al-Islam wal iman. Islam atau iman. Jadi iman inilah kenikmatan yang besar. Iman, Islam ini juga kenikmatan yang besar. Maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir di muka bumi ini. Kita dijadikan orang Islam, kita dijadikan orang yang beriman. Ini sebetulnya nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang itu tidak akan beriman kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 111. Maka li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali atas izinnya Allah. Surat Yunus ayat yang ke-100. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka itu beriman kecuali atas kehendaknya Allah. Jadi kita beriman karena dikehendaki oleh Allah. Kita beriman karena apa? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini orang yang beruntung. Tuba, beruntunglah. Beruntungnya liman amanah walam yarani. Kita itu bisa beriman kepada Allah walaupun belum kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad dan pernah ketemu Nabi Muhammad, ini sebenarnya wajar. Tapi sebenarnya hanya Tuba liman amanah. Tuba liman amanah bagi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan dia melihat Nabi Muhammad. Tuba. Namun kita ini orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad namun beriman kepada Muhammad. Rasulullah menyebutkan tuba summa tuba summa tuba. Sungguh beruntung disebutkan 3 kali. Orang yang beriman kepadaku dan dia belum pernah melihat aku. Ini kan luar biasa. Kita belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun kita bisa beriman kepada Rasulullah. Ini adalah keberuntungan. Maka Rasulullah menyebutkan beruntung 3 kali. Kalau para sahabat beruntung cuma sekali, tuba. Beruntunglah engkau itu beriman kepadaku dan kalian melihat aku. Siapa yang pernah melihat Rasulullah? Yang pernah salaman dengan Rasulullah, senantiasa dekatnya Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah? Ya, para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Inilah termasuk sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat yang lain. Maka kita ini beruntung mendapatkan keimanan yang besar karena kita ini belum pernah ketemu Nabi namun bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kenikmatan yang besar, yaitu Islam, iman. Kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang muslim.
Ini adalah nikmat yang besar, kata Sayyidina Ali. Dan kita sering juga menyebutkan, MC suka menyebutkan, kita telah diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Karena ibu bapak, kebaikan apapun yang kita kerjakan, apapun itu kebaikan, apabila tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana rukun iman yang ada 6 itu, tentunya tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Yang bisa memberikan manfaat kepada kita sampai di akhirat apabila kebaikan itu didasari dengan iman kepada Allah. Nah, itu. Makanya nikmat yang besar adalah nikmat iman Islam. Yang kedua, wal Quran. Kata Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, Al-Quran itu nikmat yang besar. Karena itu petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah, dan satu-satunya kitab yang sampai saat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa membimbing kita ketika kita melakukan suatu perjalanan. Kita semuanya melakukan perjalanan. Jangan lupa kita itu melakukan perjalanan. Perjalanan kemana kita itu? Perjalanan ke akhirat. Akhirat itu tambah hari bukan tambah jauh, tambah hari tambah dekat, tambah hari tambah dekat. Maka dari itu, semua tindakan yang tidak didasari dengan pertimbangan akhirat, kita nanti akan nyesel. Karena kita semuanya melakukan suatu perjalanan menuju akhirat. Kalau kita pertimbangannya dunia, nyesel nanti kita itu. Kenapa kok nyesel? Karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Kalau nggak besok lusa, kalau nggak semuanya lusanya lagi. Semuanya akan kita tinggalkan. Keluarga akan kita tinggalkan, mulai mungkin istri, anak kita tinggalkan semuanya. Apalagi jabatan, semua harta yang kita semuanya tinggalkan. Makanya apabila kita melakukan suatu tindakan, apabila kita dasari dengan pertimbangan dunia, nyesel nanti. Tapi kalau kita dasari dengan pertimbangan akhirat, beruntung kita. Karena orang yang beruntung atau yang memperoleh keberuntungan yang besar adalah orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka selamat nanti di akhirat. Kebalikannya, siapa orang yang paling merugi? Orang yang mau atau berani berbuat maksiat yang akhirnya menjadikan dia berdosa, dan orang yang berdosa nanti di akhirat pasti akan memperoleh siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dengan Al-Quran kita mendapatkan petunjuk. Kita di dalam melakukan perjalanan ini sampai di akhirat, ikuti petunjuk, maka kita insya Allah sampai kepada akhirat, dan tujuan terakhir kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, kenikmatan yang besar. Wal Quran wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ada Al-Quran dan ada Nabi yang membimbing kita untuk bisa mengikuti Al-Quran. Karena agama kita itu agama bimbingan, agama dakwah. Bukan Al-Quran diturunkan tanpa Nabi. Karena yang terpenting itu Nabinya ini lebih penting, yang menjelaskan daripada kitab. Maka banyak para nabi-nabi dan rasul, namun yang diberikan kitab cuma ada 4. Yang diberikan kitab cuma 4. Itu menunjukkan apa? Pentingnya pembimbing. Kita kalau anak-anak sekolah itu, anak-anak sekolah pilih sekolah yang perpustakaannya besar, semua buku di situ ada, referensi ada semuanya, namun gurunya nggak ada. Mau kita sekolah juga, gurunya nggak ada,
tapi bukunya lengkap, komplit, enggak ada gunanya. Maka di sini ada Al-Quran, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang membimbingnya. Kalau nggak ada yang membimbingnya, kita akan semaunya sendiri ibadah. Kayak sekarang yang terjadi sekarang, ada orang yang ibadah tidak mau mengikuti bimbingan sebagaimana yang dulu pernah Allah, pernah Rasulullah kerjakan. Jadi kalau kita melakukan ibadah ini yang tidak sesuai dengan Rasulullah kerjakan, ya tentunya itu ada tertolak. Al-Quran ditafsirkan sendiri-sendiri, ya bahaya itu. Kita harus mengikuti para sahabat dulu. Sahabat mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Maka tafsir itu gak pernah ada lupa dengan para sahabat, gak bisa. Kita sholat mengikuti siapa sholat kita? Mengikuti Rasulullah. Kalau ada sholat nanti kita sholat gak apa-apa itu, laki-laki sama perempuan dicampur. Nah ya sampai sekarang mulai perempuan di depan, soft depan juga berubah itu. Katanya apa? Kita itu gak boleh merendahkan perempuan. Bukan merendahkan perempuan, tidak. Perempuan mempunyai keistimewaan, laki-laki punya keistimewaan, kan seperti itu. Kenapa sholat itu gak boleh dicampur? Laki-laki perempuan gak boleh dicampur. Kenapa? Karena manusia itu diberikan fitrah oleh Allah syahwat. Kalau laki-laki sama perempuan dicampur konslet, nggak seperti itu. Ada yang mengatakan, oh itu kan sudah tua. Sudah tua itu yang ngomong karena masih muda. Kalau orang tua ngomong sama tua ya, itu seperti itu. Inilah agama itu bimbingan. Harus sesuai dengan Rasulullah, bimbingan Rasulullah. Ya. Maka dari itu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita menjadi orang Muslim, kita mendapatkan Al-Quran dan kita dibimbing oleh Rasulullah SAW. Termasuk nikmat yang besar, wal afiyah, sehat. Sehat itu nikmat yang besar, itu sehat. Tapi ini kadang-kadang kita lupakan. Kita banyak melupakan sehat. Sehat itu nikmat yang besar, wal afiyah. Kita bisa senantiasa berdoa. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini warafini, afiyah. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Afini, wa'fu anni, afiyah, afun itu akar kata kan sama. Orang yang senang memaafkan orang lain, wa'fu anni, memaafkan orang lain, kita minta maaf kepada Allah. Kalau ada orang yang afun, senang memaafkan orang lain, biasanya apa? Afiyah, sehat dia. Karena nggak ada sifat iri, nggak ada dengki, nggak ada jengkel, nggak ada penyakit-penyakit, nggak ada. Makanya kalau orang yang senang memaafkan, maaf itu kan berarti bahasa apa? Maka akan afiyah, akan senantiasa sehat. Maka sehat ini sebetulnya adalah nikmat yang besar. Ibu bapak, apa gunanya kita punya dunia itu banyak kalau kita nggak sehat? Oh, punya TV itu 90 inch, tapi mata kita sudah nggak bisa pakai untuk melihat, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Semua dunia ini kalau kita nggak sehat, nggak ada gunanya kita. Sehat itu kenikmatan yang besar. Rumah besar, tapi kita nggak sehat, ya Allah. Maka kesehatan itu adalah nikmat yang melebihi segala-galanya, melebihi kita yang kita punya di dunia ini. Maka Tuhan sebutkan oleh Allah surat An-Nisa, kul mata'u dunya qalil. Ingat, kenikmatan dunia itu kecil, dunia itu kecil. Dunia ini kalau kita nggak sehat, apa gunanya dunia ini kalau kita nggak sehat? Maka kesehatan itu adalah nikmat yang besar. Namun kadang-kadang nikmat yang besar ini juga kita lupakan. Nikmat
ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, hadis riwayat Bukhari. Ada dua kenikmatan yang suka dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihah yang pertama, yang kedua wal farah. Satu sehat, yang kedua kesempatan. Ibu bapak kalau dua-duanya ini nggak ada pada kita, kita mempunyai keinginan nggak mungkin sampai. Ya Allah, saya itu pengen jamaah di Al-Ikhlas ya Allah. Badannya sehat tapi nggak punya kesempatan, nggak sampai. Ya Allah, saya pengen itu ikut taklim di Al-Ikhlas ya Allah. Waktunya banyak, namun badannya tidak sehat, sakit, tidak sampai juga. Kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa kondangan, karena apa? Sehat, punya kesempatan. Sehat, punya kesempatan. Kalau ini salah satunya nggak ada, nggak akan terjadi. Ingin kondangan, badannya sakit, waktunya banyak tapi sakit, nggak nyampe gitu. Maka kadang-kadang dua kenikmatan ini kita lupakan. Maka diingatkan oleh Rasulullah, banyak umatku itu diberikan kenikmatan oleh Allah, kadang-kadang lupa itu nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ini juga kenikmatan yang besar. Maka sehat ini kenikmatan yang besar. As-sihah, sehat, disehatkan badan kita, nikmat itu, nikmatnya, masya Allah. Sehingga kita mau apapun enak, kita sholat bisa menikmati sholat karena apa? Sehat. Sholat asapuran ya Allah, untuk khusus saya. Ya Allah, imannya apa itu? Duduk di antara dua sujud agak lama saja, ternyata apa? Ada orang itu yang duduknya sudah nggak sempurna kayak kita duduk, seperti menahan dulu ya Allah. Karena apa? Saking sakitnya dia ada asam urat. Ya Allah, saya sering ada orang mengatakan, ya Pak, sudah tahu saya itu sedang duduk di antara dua sujud, oh saya menahan. Karena apa sih? Asam urat, sakit. Orang kalau sakit kan untuk khusus juga susah juga. Hilang, wah, hilang itu kalau pas kita sujud juga, kalau lama-lama nggak enak juga. Itu, masya Allah. Makanya kalau sehat luar biasa, kita ibadah kepada Allah juga bisa nikmat. Ada orang-orang yang gagal berangkat haji kenapa? Karena kesehatannya. Oh, ini nggak boleh, membahayakan ini kalau berangkat. Ya, kesehatannya, maka sehat luar biasa. Kita bisa menikmati makan dan apa? Sehat, maka sehat, nikmat yang besar. Sehat. Yang kelima, as-sitru. Apa itu sitru? Catir, sitru. Sitru itu tertutupinya air. Air kita ditutupi oleh Allah. Semua orang itu punya air di rumah Bapak, semuanya punya itu. Pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Coba kalau dosa itu kita diperlihatkan oleh Allah, nggak bisa kita berangkat ke masjid seperti yang malu. Apalagi ini yang suka ngomong ini oh dibuka airnya oleh Allah. Ngomong aja itu, ngajak orang berjamaah tapi dirinya sendiri nggak berjamaah, kira-kira malu gak? Orang sebenarnya ngajak orang jamaah, ngajak orang ngaji, dirinya sendiri nggak ngaji semua itu. Semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat jamaah, tapi sebenarnya ngajak orang jamaah, wah malu itu. Tapi Allah tutupi. Dia bilang itu untuk orang-orang yang suka ceramah. Kenapa? Orang ceramah itu sudah ada ayatnya sendiri. Suratnya sudah ditembak dulu oleh Allah. Surat As-Saffat, ya, surat As-Saff, bukan As-Saffat, karena As-Saffat setelahnya Yasin ya. As-Saff, surat yang ke-61 itu ada ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri enggak mengerjakan?
dia sendiri tidak mengerjakan, Allah sudah berhitung tembak itu. Makanya kalau kita ngajak orang sholat, ibu bapak ngajak anak kita sholat, nak sholat nak, jangan sampai ibu bapak nggak sholat. Oh, ibu sendiri nggak sholat, dulu saya sholat. Jangan seperti itu, anak nggak mau. Kita senantiasa ditutupi aib kita oleh Allah. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat besar, tertutupi aib kita. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali, yang termasuk nikmat yang terbesar tadi, yaitu wal ghina 'anil nas. Apa itu wal ghina 'anil nas? Diberikan kecukupan dalam hidup ini. Ghina itu kan artinya kaya. Diberikan kecukupan dalam hidup ini. Cukup itu relatif. Ada orang yang sudah mempunyai kekayaan banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Ya itu tidak menjadikan nikmat pada dirinya, kurang terus. Korun itu kenikmatannya, ya, korun kenikmatannya luar biasa, nikmat yang diberikan oleh Allah. Namun dia tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup berarti apa? Bukan termasuk orang yang kaya. Saklabah itu kambingnya, dombanya memenuhi lembah yang berada di Mekah. Tapi ketika saatnya korban diminta untuk korban saja, nggak mau dia mengeluarkan korban. Maka dari itu namanya apa? Orang yang seperti biasa menutupi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di sini saya mengajak melalui ayat ini, jangan kalian seperti Bani Israil yang melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita syukuri. Nikmat apa? Nikmat sehat kita syukuri. Nikmat kesempatan kita syukuri. Gunakan untuk apa? Mencari ridhonya Allah. Orang hidup itu semuanya mencari ridhonya Allah. Diberikan nikmat kekayaan, gunakan kekayaan kita mencari ridhonya Allah. Ini sudah dekat-dekat waktu kurban ini. Waktu kurban ini kita kok diberikan ada ini kekuatan, ada kelebihan ini. Saya cukup ini kalau saya berkorban. Korbanlah. Jangan khawatir kalau kita berkorban nanti nggak bisa makan. Mustahil. Siapapun yang mau mengorbankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin nanti pasti akan diberikan yang lebih oleh Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu diganti. Walaupun mungkin masih punya tanggung, saya masih punya utang. Kalau kita mau utang, semua orang kadang-kadang punya utang. Tapi kalau kita masih berusaha dari saya pokoknya tahun ini harus berkorban. Nanti seperti itu. Tahun berikutnya insya Allah dikasih lagi kesempatan oleh Allah, korban lagi. Kalau kita sudah membiasakan berkorban, insya Allah Allah pasti kasih itu. Setiap tahun bisa berkorban, setiap tahun bisa. Yang minimal satu keluarga satulah minimal. Ya, kalau kita cuma dari kakak memang tidak apa. Kalau kita sudah berusaha, insya Allah terus kasih. Saya kayaknya cukup ini. Anak bayar SPP sudah. Apalagi bapak sudah pernah tahu SPP. Kalau kayak saya kan masih anaknya 4 masih kuliah semuanya. Ya, pokoknya kalau kita ingin mau, insya Allah bisa. Kita punya keinginan, insya Allah. Kalau itu karena Allah, untuk Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau enggak, ya seterusnya nanti besok lagi enggak lagi. Kalau bisa apa? Ketika korban diteruskan, besok korban lagi. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan anak, kita disuruh akikah. Anda tidak memilih kambing juga.
Nah, kita sekarang ini diberikan harta kelebihan oleh Allah, itu juga sama. Mensyukuri nikmat ketika kita bertemu atau mau bertemu dengan Idul Adha, maka kita disuruhnya berkorban sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Maka saya sebutkan, jangan sampai kita seperti Bani Israil. Saya kayaknya nggak mampu berkorban ini. Merasa nggak mampu, akhirnya nggak dikasih mampu terus. Kalau dia mampu berkorban, insya Allah setiap tahun berkorban, setiap tahun berkorban. Maka ayat tadi di ujungnya sebutkan wa anni faddaltuhum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku lebihkan Bani Israil itu kepada umat-umat yang lain, namun ada pada masa itu. Pada masa itu. Karena apa? Ada ayat di dalam Al-Quran bahwa umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian semua adalah khairul ummah. Kita itu umat yang paling terbaik, umatnya Rasulullah. Umat yang terbaik. Maka tugas kita seperti tugasnya Rasulullah. Apa tugasnya Rasulullah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak orang berbuat baik dan juga mencegah kemungkaran. Ayat yang lalu sudah saya bahas. Ada orang Yahudi kesukanya ngajak orang berbuat baik, tapi dia lupa pada diri sendiri. Maka umatnya Nabi Muhammad mengajak orang berbuat baik dan juga mencegah kemungkaran didasari wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Walau kana sekiranya mereka beriman, para ahli kitab. Walau kana ahli kitab berarti yang diberikan kitab. Bani Israil, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kok mau beriman, maka yang seperti itu tentunya lebih bagus. Lebih bagus. Lakana khairan lahum. Beriman berarti apa? Bani Israil, orang-orang Nasrani harus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai nabinya, harus mengikuti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, senantiasa mengimani Rasulullah, mengikuti Al-Quran. Nah, itulah yang tentunya diharuskan, diwajibkan kepada setiap umatnya Nabi Muhammad. Namun di ujungnya ayatnya minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tapi ternyata para ahli kitab itu memang ada sebagian yang beriman, kebanyakan dia fasik. Kebanyakan fasik. Maka mudah-mudahan kita ini dengan ayat tadi, maka kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa kita, Allahumma a'inni, kan? Atau Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, doronglah aku ya Allah untuk senantiasa ingat kepada Allahumma a'inna zikrika, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, dan syukur kepada-Mu, dan lebih baik lagi beribadah kepada-Mu. Ibadah tambah baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba abdan syakur, yaitu yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih jam 6. Mudah-mudahan ini kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum